Hai semuanya, selamat datang di objek wisata Benteng Pendem Cilacap. Untuk masuk Benteng Pendem Cilacap ini, kalian hanya merogoh kocek 7.500 per orang. Nah, langsung saja kita masuk ke area Benteng Pendem. Selamat datang di Benteng Pendem Cilacap. Tempat ini dulunya adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Di sini kita memasuki salah satu ruang paling ikonik dan misterius di benteng ini, yaitu ruang barak. Di masa lalu, ruangan ini berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para tentara Belanda, sekaligus menjadi tempat berlindung mereka dari serangan musuh. Ketika kita memasuki ruang barak, suasana yang dingin dan lembab segera terasa. Langit-langitnya rendah, dan dinding-dinding tebal yang terbuat dari batu bata ini menyimpan sejarah yang kelam. Bisa kita bayangkan bagaimana suasana ruangan ini saat masih digunakan oleh para prajurit. Tempat ini pernah penuh dengan suara percakapan, peralatan yang disiapkan, atau mungkin tawa di tengah ketegangan perang. Namun, saat ini yang tersisa hanyalah keheningan yang sangat sunyi. Oke, setelah ruang barak, kali ini mungkin saya akan mengantarkan kalian ke salah satu ruangan, yaitu ruangan klinik di Benteng Pendem. Oke, ini dia. Kita memasuki salah satu ruang paling berkesan dan menyimpan banyak cerita di ruang klinik. Ruangan ini dahulu digunakan sebagai tempat perawatan bagi para tentara Belanda yang terluka, baik akibat pertempuran maupun kondisi kesehatan lainnya. Saat kita melihat sekeliling, bisa dibayangkan bahwa dulu disinilah para dokter dan perawat bekerja keras untuk merawat para prajurit yang membutuhkan. Ruangan ini dipenuhi dengan peralatan medis sederhana, aroma obat yang tajam, dan mungkin kesunyian yang penuh kecemasan. Bisa dikatakan, ruang klinik di Benteng Pendem ini adalah saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan. Setiap sudutnya menyimpan jejak masa lalu, membawa kita kembali ke masa di mana perawatan medis dilakukan dengan segala keterbatasan, namun penuh harapan akan kesembuhan. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ke terowongan, mungkin sekaligus ke benteng pertahanan ya. Ya, sebelah kanan. Ya. Untuk benteng pendem ini cukup luas ya. Jadi kalau jalan, wah lumayan juga sih. Ini apa ya? Mungkin ini benteng pertahanan. Oh iya, parit. Lanjut ke terowongan. Oke, tadi sudah masuk ke dalam terowongan, tapi ternyata dalamnya berlumpur, tidak bisa dilalui. Jadi kita selanjutnya ke ruang amunisi dan ruang penjara di sebelah sana. Ya, habis masuk terowongan maksain sih, langsung kotor. Oke, ini kayaknya ruang penjara sudah terlihat.
Ya, ini tembusnya kemana ya terowongannya? Wah, mungkin tembusnya ke sini. Terowongan tadi. Iya betul. Tapi karena dalamnya berlumpur ini nggak bisa dilalui, guys. Nih dalam terowongannya. Banyak kepiting. Benar-benar gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita lanjut aja ke ruang penjara. Kita masuk coba. Ini adalah ruang amunisi dulu ya. Karena ruang penjara itu adalah satu-satu yang paling dinanti sama saya. Oh, ternyata ada lubang-lubang di sini. Dan banyak apa ya? Banyak lokasi-lokasi. Cukup gelap, guys. Kita nyalakan. Isinya, wow, ternyata peralatan sapu. Amunisi yang sekarang ya, mungkin dari zaman dulu mungkin untuk melawan Jepang. Nah, ini pengap ya guys di sini. Benar-benar nggak ada sirkulasi udaranya, kurang bagus. Oke, kita balik lagi keluar. Saya nggak tahu ini lubang apa, tapi kayak isinya air gitu. Mungkin sudah rusak atau gimana. Hai, oke, udah di ruang amunisi. Sekarang kita lanjut ke ruang penjara nih. Katanya sih serem banget. Ruang penjara. Wih, lihat jendelanya itu tuh, banyak jeruji. Guys, ini ruang penjara. Are you ready? Serem banget. Tapi sebelumnya saya mau foto dulu deh. Oke, tadi habis foto-foto di depan ruang penjara. Dan sekarang kita mau coba masuk ke dalam ruang penjara. Saya penasaran, ini ruang penjara masih bisa dipakai buat napi kelas kakap gak sih? Oke, langsung aja yuk kita masuk. Let's go. Ruangan ini adalah bagian dari sejarah kelam benteng yang dulunya digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menahan para tahanan. Disinilah mereka dipenjara, dalam ruang sempit dan gelap, jauh dari cahaya dan kebebasan. Ketika memasuki ruangan ini, udara terasa lembab dan dingin. Dinding-dinding tempal membatasi ruang gerak, seolah mencegah siapapun di dalam untuk merasakan dunia luar. Cahaya yang masuk sangat minim, hanya berasal dari celah-celah kecil yang tak cukup memberi kehangatan maupun harapan. Nggak bisa masuk guys, banyak lumpur guys. Serius, ini bener-bener serem banget. Coba kalau di ruang sebelahnya. Disinilah para tahanan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, menahan diri dalam kesunyian dan kegelapan. Bayangkan, dalam ruang tanpa jendela, di mana satu-satunya suara adalah suara rantai dan langkah penjaga yang bergema dari kejauhan. Ruang ini menjadi saksi bisu dari derita dan harapan mereka yang terkubur dalam kesunyian. Benar berlumpur, gelap banget. Saya nggak kebayang dulu kayak gimana rasanya di penjara dalam sini. Pokoknya nggak kebayang deh. Mungkin ini dulu WC. Iya bener guys, dulu ini WC nih. WC buat para napi. Terus ini buat air kayaknya. Nah, kalau ruangan ini bisa dimasukin ternyata guys, aman.
Wow. Ih, gak kebayang zaman dulu kayak gimana rasanya di penjara di sini. Ya untungnya saya nggak hidup di zaman dulu guys. Dan mungkin, nah ini nembus ke ruang sebelah. Oh ternyata air. Isinya untuk saya nggak kesini tadi. Atau ini orang mati ya? Wow. Tapi ini isinya air semua guys. Ada kecoa banyak guys. Ada laba-laba, kecoa. Ngeri banget dah. Ya. Keluar. Serem banget guys. Terus sirkulasi udaranya nggak bagus. Oke, itu aja sih. Kok ada sikat ya? Gak tau lah, itu udah apa. Ih, ngeri banget lah. Ya tadi ya rasanya masuk ke dalam ruang penjara benar-benar gelap. Terus suasananya benar-benar sumpek gitu guys. Ih. Ya pokoknya gak kebayang deh. Ngomong lagi takut. Oke, kita lanjutkan ke mana lagi ya? Udah, kita lanjut dulu kelilingnya guys ya. Oke. Nah kalau tadi ke ruang penjara, sekarang ke ruang senjata nih guys. Kalau tadi kan ada ruang amunisi, sekarang ada ruang senjata. Nah ini bener bentengnya jauh lebih komplit ya. Dari mulai persiapan segala macamnya itu loh. Ini ruang senjata. Ini ruang senjata. Nah ini benar-benar banyak kerak-kerak gitu ya. Mungkin dia dulu buatnya nyimpen apa gitu ya. Oke. Bagaimana kalau ke dalamnya? Oh, ada lumpur. Gak bisa masuk. Apa itu coretan di bawah? Gak ada apa-apa. Oke, ya satu koridor ini sudah saya masukin semua, dan rata-rata di sini ada ruang penjara, ruang amunisi, dan ruang senjata. Ya, yang paling saya terkesan dan kesan menyeramkan itu ada ruang penjaranya. Ya itulah, pokoknya ada satu hal yang nggak bisa saya sebutkan di dalam sana. Pokoknya ada deh. Oke, ini kita lanjut ke mana lagi ya? Ke keluar ternyata. Mungkin karena hari biasa jadi kan benteng pendam ini disepi pengunjung ya. Nah, di sini juga banyak sih ayunan-ayunan gitu, dan ruang terbuka hijau. Nah, ini benteng pertahanan. Jadi benar-benar zaman dulu ya. Pembatasnya adalah parit, mungkin kayak kerajaan-kerajaan gitu ya di desainnya. Parit, jadi nggak sembarang musuh bisa masuk ke dalam sini. Ya iyalah, musuh nggak akan bawa masuk sini. Serang yang ada. Oke. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya. Ini apa ya? Mungkin itu penampungan air, dam kali ya. Nah ini, saya mau foto benteng pertahanan dulu.
foto. Klik. Oke, lanjut lagi ke mana ya? Oke, jadi berbagai pengalaman dan hal-hal yang bisa dilihat di dalam Benteng Pendem. Di sana ada banyak ya. Yang paling saya terkesan adalah ruang penjaranya yang gelap dan apa ya, sirkulasi udaranya benar-benar kurang. Ya, suasana juga beda cerita. Oke, kalau kalian ke Cilacap, silakan datang ke Benteng Pendem ini. Lokasinya persis banget di depan pantai Teluk Penyu. Oke, saya mau lanjut perjalanan lagi ya. See you. Benteng Pendem Cilacap adalah benteng pertahanan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1861 hingga 1879. Benteng ini terletak di tepi pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan memiliki nama asli Kus Baturai of the Lantong de Cilacap. Benteng ini dibangun dengan tujuan sebagai pusat pertahanan militer Belanda untuk melindungi wilayah pesisir selatan Pulau Jawa dari serangan musuh, terutama dalam menghadapi ancaman angkatan laut. Dengan arsitektur khas Eropa abad ke-19, benteng ini memiliki struktur yang kuat, terdiri dari barak-barak, ruang amunisi, ruang klinik, penjara, terowongan bawah tanah, dan parit pelindung. Bangunannya juga dirancang setengah terkubur atau pendem di bawah tanah yang memberi benteng ini daya tahan ekstra sekaligus mengaburkan keberadaannya dari pandangan musuh.